besok kita diminta bantu Pak Parno untuk menyiapkan lab server ujian online loh. Iya Rip, aku juga diminta Pak Rian untuk menyiapkan akses internet untuk CCTV. Masalahnya, kedua jalur tersebut memiliki segmen yang berbeda. Nah, apakah mungkin dengan menggunakan satu kabel jaringan, akses internet bisa terdistribusi? Iya sih, tapi gimana ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Slamet Riyadi, salah satu pengajar teknik komputer dan jaringan. Sudah kita saksikan permasalahan dari dua siswa tadi. Siswa yang pertama mengalami permasalahan untuk menyiapkan jaringan untuk server ujian online, dan yang satu menyiapkan sebuah jaringan untuk koneksi internet CCTV. Dan apakah mungkin dua koneksi tersebut berada dalam satu kabel yang sama? Solusinya adalah menggunakan teknik konfigurasi VLAN. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN pada router mikrotik. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik memahami tentang konsep VLAN dan dapat mengkonfigurasi VLAN pada router mikrotik. VLAN merupakan kumpulan perangkat dalam lokal area network yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seolah-olah dihubungkan dengan kabel. Padahal berada pada segmen yang berbeda dalam lokal area network. VLAN dapat diciptakan dengan menggunakan manageable switch yang mendukung VLAN. Sama seperti pada jaringan LAN, antara satu VLAN dengan VLAN yang lain dapat terhubung dengan menggunakan sebuah router atau device layer 3 lainnya. Standar protokol VLAN yaitu AEEE 802.1q atau sering disebut dengan .1q. Fungsi dari VLAN yang pertama, membuat pengelompokan network pada satu switch yang sama atau pada beberapa switch. Kedua, memuatkan beberapa link layer 2 pada link layer 1. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama, default VLAN. Yang kedua, data VLAN. Yang ketiga, VoIP VLAN. Keempat, native VLAN. Dan yang kelima, manajemen VLAN. Nah, setelah Bapak jelaskan, silahkan nanti kalian coba praktekkan manajemen VLAN. Maaf Pak, berarti dengan menggunakan satu kabel jaringan kita bisa membagi dua atau bahkan lebih jaringan yang berbeda segmen. Tepat sekali. Untuk mengefisienkan jaringan, baik kabel maupun perangkatnya, kita bisa menggunakan VLAN. Kalau begitu, mari Bapak jelaskan, kemudian kalian praktekkan sendiri ya. Ya Pak, terima kasih. Baiklah, mari kita praktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN pada router mikrotik. Peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama, 2 buah laptop, 2 buah router mikrotik, 4 kabel
LAN, stop kontak listrik, software atau aplikasi Winbox. Belum kita memulai setting, berikut adalah gambaran topologi jaringan yang akan digunakan. Pada router 1 sudah disetting sebagai routing statis dan mendapatkan sumber internet dari penyedia layanan internet atau ISP. Di sini di header 1 terhubung dengan kabel biru yang akan terhubung ke ISP. Antara router 1 dan router 2 dihubungkan sebuah kabel berwarna hitam yang terhubung dari header 2 router 1 menuju ke header 1 router 2 yang dinamakan dengan VLAN trunking, digunakan untuk memetakan dua jalur jaringan, yaitu VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Kemudian dilakukan konfigurasi pada router 2 untuk memetakan port yang digunakan sebagai VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Langkah-langkah mengkonfigurasi VLAN menggunakan router mikrotik. Yang pertama, hubungkan kabel sumber internet dari ISP ke header 1 router 1. Header 2 dihubungkan ke header 1 pada router 2. Sedangkan header 3 dihubungkan ke laptop untuk konfigurasi. Kedua, jalankan aplikasi Winbox. Pastikan router 1 sudah di routing statis. Lakukan pengecekan dengan ping ke 8.8.8.8 dan ping ke google.com untuk memastikan apakah sudah mendapatkan gateway DNS dan terhubung ke internet. Cek pada firewall NAT, pastikan sudah tersetting agar internet dapat terdistribusi. Ketiga, tambahkan interface dengan nama VLAN CCTV dengan VLAN ID-nya adalah 10 pada header 2. Kemudian buatlah kembali VLAN dengan nama VLAN online dengan ID-nya adalah 20 dan interface-nya pada header 2. Keempat, tambahkan IP address yang berbeda segmen untuk interface VLAN CCTV, yaitu 10.10.10/24. Dan pada VLAN online yaitu 20.20.20/24. Kelima, tambahkan 2 DHCP server dengan DHCP server setup-nya untuk interface VLAN CCTV dan VLAN online.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan IP ke klien secara dinamis atau otomatis. Keenam, pindahkan kabel LAN yang semula terpasang pada header 3 router 1 pada header 4 router 2 untuk melakukan konfigurasi di router kedua. Masuk kembali dengan aplikasi Winbox, lakukan reset configuration pada router 2, kemudian konekkan kembali. Ubah identitas router dengan nama router 2. Kesembilan, buatlah grid dengan nama grid 1. Ke-10, pada tab port buatlah 3 grid port untuk header 1 sebagai trunking VLAN, header 2 dan header 3 sebagai VLAN akses. Ke-11, pilih menu switch, klik pada tab VLAN, kemudian klik tombol plus dan buatlah pemetaan port pada VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. VLAN ID 10 dengan trunking header 1 dan VLAN akses header 2, VLAN ID 20 dengan trunking header 1 dan VLAN akses header 3. Klik pada tab port, lakukan edit sebagai berikut. Pada header 1, VLAN mode secure dan VLAN header add if missing, default VLAN-nya ID 10. Pada header 2, VLAN mode secure dan VLAN header always strip, default VLAN ID-nya adalah 10. Pada header 3, VLAN mode secure dan VLAN header always strip, default VLAN ID-nya adalah 20. Ke-13, pindahkan kabel LAN pada router 2 header 4 ke header 2. Kemudian cek IP yang didapatkan oleh laptop. Kemudian catat hasilnya. Dan yang terakhir adalah pindahkan kabel LAN pada router 2 header 2 ke header 3, kemudian cek IP yang didapatkan oleh laptop, kemudian catat hasilnya. Kita cek koneksinya dengan membuka situs YouTube dan hasilnya terkoneksi dengan baik. Berikut adalah hasil output dari VLAN ID 10 yang akan digunakan untuk jalur CCTV. Dan selanjutnya adalah hasil output VLAN ID 20 yang akan digunakan untuk jalur server ujian online. Setelah melihat proses bagaimana cara melakukan konfigurasi VLAN pada router Mikrotik, diharapkan kalian dapat mengkonfigurasi VLAN pada router Mikrotik. Poin penting dari konfigurasi ini adalah ketepatan dalam konfigurasi dan penggunaan VLAN trunking, di mana cukup dengan memanfaatkan satu kabel,
untuk membagi ke dalam 2 jalur jaringan atau lebih. VLAN IP10 dimanfaatkan untuk kelompok CCTV, sedangkan VLAN IP20 dimanfaatkan untuk kelompok server jaringan ujian online, dan seterusnya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Demikian materi saya hari ini, cukup jelas dan mudah bukan? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mungkas Setiabadi, Sarjana Teknik, selaku Kepala Kantor Telkom Padi. Video praktik yang telah Anda saksikan sudah sesuai dengan standar industri dengan penyesuaian merek dan tipe yang digunakan. Adapun perbedaan konfigurasi pada video pembelajaran ini dikarenakan wajar bertujuan untuk pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.